公公伯伯早安，恭喜新年。Ya, 请坐这边ya, 这边住ya. Cucu-cucu saya ya. Wah, Kungkung sama Bobo senang sekali kumpul sama cucu-cucu. Ini Bobo sama Kungkung punya banyak makanan. Ayo, ada kue, ada jeruk, ada permen. Ayo diambil yuk. Ya. Makan ya. Yuk, dibuka. Ya. Kungkung 要分给你们红包ya, kasih angpau satu-satu ya. Yeay. Nah, untuk cucu, ini untuk Ting-Ting. 谢谢公公伯伯，Tuhan Yesus memberkati Kungkung dan Bobo ya. Ya, 谢谢ya. Ya. Kungkung, Ya. kenapa sih tiap kali Imlek itu kok bagi-bagi angpau ya? Ah, itu ada ceritanya. Kalian mau dengar gak ceritanya? Mau. Ya, begini ceritanya. Pada zaman dulu, tradisi pemberian angpau dimulai dari Ming Zhao. Itu dinasti Ming atau Qing Zhao. Anak-anak yang menggunakan uang angpau untuk membeli manisan dan kue-kue. Sebelum itu, angpau juga diisi bukan dengan uang, tapi dengan permen dan kue-kue. Tapi di zaman sekarang, angpau itu mempunyai arti mengucapkan selamat dan yang menerima angpau akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Begitu ceritanya ya. Oh begitu ya Kung. Iya, betul. Tapi di dalam tradisi Imlek itu ada yang boleh kita lakukan, tapi ada juga yang tidak boleh kita lakukan dong. Contohnya apa ya, Po? Wah, itu kalau diceritakan bisa panjang sekali. Padahal ini sudah jam 8. Kalian mau sekolah minggu kan? Oh iya, sekolah minggu hari ini kan temanya tentang Imlek. Pasti kita akan mendapatkan jawabannya di firman Tuhan hari ini. Nah, ya betul. Ya, betul. betul. Tuh ya. Kalau begitu kami sekolah minggu dulu ya Kungkung Bobo. Ya. Ibadahnya yang benar ya. Oh, angpaunya Ting-Ting jatuh nih. Nah. Dengarkan firman Tuhan juga dengan baik ya. Terus jangan lupa kalian kalau pergi-pergi pakai masker. Ya, Bobo sama Kungkung juga pakai masker ya. Siap, Kungkung Bobo. Ya. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan karena cinta Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita bersama-sama pujikan, sungguh indah nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku.
adik-adik, mari kita ambil sikap yang baik. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu, sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami dari ibadah kami, dari awal hingga selesainya. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pada tanggal 12 Februari yang lalu, kita ada merayakan tahun baru Imlek. Nah, senang sekali ya kalau tahun baru Imlek. Nah, tentunya ada kebiasaan-kebiasaan juga yang dilakukan di masing-masing keluarga. Termasuk adik-adik juga yang ada di rumah. Nah, sekarang kita tanya Bu Lucy ya. Kalau Bu Lucy, kebiasaan apa ya yang dilakukan saat Imlek? Kak Eva, kalau di rumah Ibu Lucy, malam tahun baru kami kumpul-kumpul, makan bersama, lalu juga bagi angpau untuk anak-anak kecil. Nah, senang sekali bisa dapat angpau. Ya, adik-adik, kalau tahun baru itu memang senangnya kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar. Tetapi saat ini tuh kan lagi pandemi, jadi kita nggak bisa kumpul-kumpul bersama. Ada sedihnya juga ya, Bu Lucy ya? Iya, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu sedih. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, bahkan di dalam rumah kita. Ah, betul sekali Bu Lucy. Nah, adik-adik, ayo kakak mengajak kita semua ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Chủ Yesu dạy我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀。Adik-adik kita ulang ya pujian ini sekali lagi. Adik-adik boleh pakai gerakan di rumah ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Mari adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab pengajarku, meski
Halo adik-adik, Kyung-hee Sin-yen. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama ibadah Imleknya tuh. Jadi khusus ya baru pertama kali di GKT Blimbing ada ibadah Imlek seperti ini. Nah tadi kan sudah perhatikan fragmennya ya, itu juga tentang Imlek. Nah sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hari ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mohon Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik mari kita buka Alkitab kita dulu ya. Hari ini memang temanya khusus seputaran Imlek, tapi kita mau sama-sama tetap belajar firman Tuhan. Mendasarinya kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Itu adalah bagian firman Tuhan yang dituliskan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Waktu itu mereka juga seperti kita zaman sekarang, orang Kristen percaya Tuhan, hidup di tengah-tengah banyak orang juga yang punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, yang tidak sesuai firman Tuhan juga. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang berguna dan membangun. Oke, kalau bicara soal Imlek, tahun baru Imlek, kira-kira kalian paling ingat apa kalau tahun baru Imlek? Angpau, betul ya. Biasanya kalau bicara soal Imlek, anak-anak yang masih kecil-kecil itu senangnya bicara pasti ingatnya angpau. Bukan masalah angpaunya, kertas merahnya, tetapi bicara soal isi di dalamnya, yaitu uang di dalam angpaunya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita juga tetap perlu tahu apa itu sebenarnya tahun baru Imlek, supaya kita yang merayakan tahun baru Imlek itu bisa mengerti, memahami, nanti bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Karena kita anak Tuhan, beda, ada yang boleh, ada yang sebaiknya kita tidak ikuti. Nah sekarang, Imlek itu apa sih? Imlek itu dari kata im artinya bulan, lek itu tuh penanggalan. Jadi penanggalan bulan, makanya kan beda ya, biasanya kalau kita tahun baru itu kan sudah 1 Januari kemarin. Nah kalau khusus yang tahun baru Imlek itu mulai tanggal 1-nya versi yang Imlekan itu tuh 12 Februari. Itu baru tanggal 1-nya kalau pakai kalendernya Imlek. Nah ini kalau di zaman dulu itu bagi para petani di Tiongkok itu sesuatu yang sangat amat dinantikan. Kenapa? Kan kalau zaman sekarang anak-anak tuh yang senang tuh mau Imlekan tahun baru dapat angpau. Tapi kalau zaman dulu itu para petani di Tiongkok yang tunggu-tunggu. Kenapa? Nah karena di Tiongkok Cina sana itu kan ada 4 musim tuh. Karena 4 musim, jadi kalau misalnya habis musim dingin, salju gitu orang kan gak bisa ngapa-ngapain. Petaninya juga gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kerja dengan baik karena ya mau tanam apa, tanaman juga gak bisa tumbuh karena di semua salju. Jadi mereka tunggu-tunggu musim semi. Dan musim seminya itu memang jatuhnya, musim semi itu pas 1 Januarinya versi yang Imlekannya itu, yang 12 Februari kita rayakan barusan. Itu persis tahun baru Imleknya. Nah sekarang kembali ke konteks kita zaman sekarang. Kita bukan petani, kita bukan orang Tiongkok asli seperti mereka di sana ada 4 musim. Tapi kita juga masih rayakan karena kita termasuk ya kita keturunan Tionghoa, ada beberapa. Dan kita mau sama-sama perhatikan sebagai orang keturunan Tionghoa juga dan kita juga sebagai orang Kristen, ada hal-hal tradisi, kebiasaan, kepercayaan yang di Imlek itu ada yang perlu kita ikuti, tapi juga sebagai anak Tuhan ada yang tidak perlu kita ikuti. Oke, ini ada beberapa ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pertama, angpau. Angpau boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, saya aja masih senang kalau dapat. Tapi kita biasanya yang besar-besar sudah menikah itu enggak dapat. Nah cuman yang enggak boleh itu begini. Setiap kali Imlekan langsung diingat itu, siap-siap tangannya begini. Gongsi fa cai angpau nalai, enggak boleh. Kenapa? Gongsi fa cai itu artinya selamat semoga kaya. Angpaunya itu bawa sini, angpau nalai, itu tidak sopan. Dan sebagai orang Kristen, kita meskipun ya kita rayakan Imlek,
Ya kamu mungkin bilang kita masih kecil nggak apa-apa. Tapi ada sopan santunnya, aturannya anak Tuhan jangan kayak orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Jangan cuman Imlek, angpau, angpau, angpau. Pokoknya ingat langsung pertama, kungkung bobo angpau. Jelek. Dan jangan mau diajarin untuk ingat ya Imlekan. Kunjung ke rumah orang langsung angpau, kung hisinyan. Jangan kayak begitu ya, itu nggak bagus. Kita dapat angpau itu sebagai memang ucapan syukur dari yang memberi. Mereka dalam setahun kerja, mereka dapat mau berbagi kepada kita, kita bersyukur. Tapi bukan berarti nagih atau nodong ya. Itu yang pertama. Jadi kita bersyukur dapat, tapi kita bukan pergi nagih ke orang. Angpau boleh? Boleh. 2. Kunjungan. Biasanya kalau Imlek itu kan pasti kunjungan. Mengunjungi keluarga, mengunjungi teman-teman, siap-siap tangannya begini. Tapi bukannya mau dapat angpau ya. Pentingnya dalam Imlek itu adalah kalau tradisinya yang Tiongkok awal-awal dulu itu kan memang musim salju, tidak bisa terlalu kemana-mana, di rumah aja terus, karena kan dingin tidak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi setelahnya musim semi muncul, segala sudah nggak terlalu dingin, tanaman bisa sudah bertumbuh, berbunga, meihuanya itu sudah keluar, bisa kunjungan ke rumah-rumah keluarga. Itu pentingnya. Jadi Imlek kan tahun baru bukan ingat angpau doang, tapi bagaimana supaya saya sama keluarga, saudara-saudara bisa makin akrab. Itu yang penting sebenarnya. Cuman masa pandemi ditahan dulu ya. Video call aja atau telepon aja demi kebaikan bersama biar nggak saling menularkan ya. Daripada nanti kena COVID semua. Terus 3. Kalau Imlek kan tahun baru itu biasanya kan anak-anak senang kenapa? Baju baru. Nah, baju baru kalau konteksnya zaman dulu itu memang biasanya di beberapa daerah itu masih pegang harus baru. Jadi tahun baru tuh semuanya tuh baru ya, paling enggak bajunya baru dan warna merah biasanya hari pertama. Nah kita sebagai anak Tuhan baju baru boleh kalau papa mama bisa belikan kita, tapi kalaupun tidak masalah sebenarnya. Karena kita anak Tuhan, hidup kita baiknya 1 tahun ini, bagusnya dan kedepannya seperti apa, tidak tergantung baju baru berwarna merah itu. Kalau orang yang ngotot baju baru warna merah itu karena mereka berpikir kepercayaannya harus pakai baju baru. Warna merah, warna beruntung, warna hoki, warna bahagia, happy. Supaya 1 tahun kamu semuanya mulus. Kita anak Tuhan, enggak. Kita semuanya itu dalam pimpinan Tuhan Yesus. Bukan dari baju baru atau baju lama. Jadi baju baru kalau dikasih, ya boleh. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa. Bukan masalah baju baru. Nah sekarang keempat. Kalau Imlek kan tahun baru, itu biasanya ada makan besar. Atau makan keluarga ya. Jadi malam tahun barunya itu biasanya keluarga-keluarga pada kumpul. Dan biasanya tuh pergi ke tempat yang lebih senior. Tempat kungkung, hop-hop, ke tempat yang lebih tua. Tapi karena sekarang pandemi, sekali lagi mungkin tidak terlalu bisa seperti itu, enggak masalah. Kumpul dengan keluarga inti kita, papa mama, saudara-saudara kita yang ada di rumah saja. Dan waktu ingat makan besar, makan keluarga, yang penting tuh kumpulnya. Kumpulnya, bukan soal makanannya berapa macam, harus ada ini, dan ini baru sah. Enggak, makanannya sederhana, yang penting kumpul. Itu yang paling pentingnya. Terus ada apa tuh? Merah-merah? Lampion. Ini awalnya lampion, lentera warna merah gitu karena memang kebiasaannya yang Chinese memang kan sukanya merah ya. Karena itu artinya memang ya bawa beruntung, rezeki, hoki kayak begitu tuh warna merah wes, happy dan seterusnya. Dan lenteranya itu lampionnya warna merah. Mereka berharap kalau kita pasang lampion itu dalam 1 tahun ke depan itu lampionnya akan menerangi hidup kita dan keluarga kita supaya semuanya itu lancar-lancar, aman-aman. Setuju enggak? Enggak. Kita anak Tuhan, hidup kita bukan tergantung saya pasang lampion atau enggak. Tapi hidup kita tergantung sama Tuhan. Kita berusaha, kita berdoa, kita bekerja, kita usahakan yang terbaik. Kita serahkan sisanya sama Tuhan. Percayakannya sama Tuhan, bukan sama lampion. Kami pasang di rumah, tapi bukan percayakan hidup sama lampion. Tapi memang ya karena suka aja ya. Jadi lampion boleh? Boleh. Tapi bukan untuk dipercaya seperti itu supaya bawa untung rezeki. Bukan. Terus, 6. Biasanya kalau Imlekan itu tahun baru mesti ada jeruk.
Kenapa jeruk yang ini bukan jeruk yang hijau loh ya, tapi yang agak emas-emas ini warnanya. Karena dipercaya orange keemasan itu tuh ya biasa ya. Itu emas ceritanya, jadi itu lambang emas. Jadi ya saya pikir kita semua suka emas sih ya. Nah itu diharapkan supaya tahun ini kalau misalnya Imlekan itu ada taruh jeruk itu di meja atau apa biasanya Imlekan. Itu diharapkan semoga beruntung sepanjang tahun. Coba sampai di sini kamu perhatikan ya. Selalu dari awal itu Imlekan kok rata-rata yang dibicarakan beruntung, hoki, bahagia sepanjang tahun. Ya itu memang karena memang orang beda-beda ya. Kalau zaman dulu memang pikirannya seperti itu. Pokoknya semuanya happy, kaya, sukses, semuanya aman. Nah tapi kita anak Tuhan sekali lagi tidak menempatkan hidup kita kepada si jeruk yang ada di atas meja hidangan waktu Imlekan. Jadi mau ada jeruknya? Boleh. Enggak ada? Enggak masalah. Karena hidup kita sekali lagi itu tergantung sama Tuhan, bukan jeruk. Terus, nah ini yang seru. Saya suka sih yang ini. Ada kue keranjang dan lapis legit. Kamu suka enggak? Adik-adik suka enggak? Suka yang mana? Kue keranjang atau lapis legit? Saya sukanya lapis legit. Kue keranjang enggak, susah makannya. Nah, kenapa kalau Imlekan itu ini berdua ini biasanya harus ada. Selain tadi jeruk, selain golongannya lampion, kenapa? Nah itu tuh ada artiannya lagi. Lapis legit itu maksudnya kan tiap lapisannya itu tuh manis. Jadi waktu kita sediakan itu, hidangkan itu di atas meja waktu Imlekan orang datang bisa makan atau apa. Atau konteks pandemi kita dan keluarga yang makan. Itu diharapkan dalam setahun ini hidup kita itu berlapis-lapis. Manisnya, bahagianya, senangnya. Filosofinya balik-baliknya ke situ. Nah kalau saya simple, itu enak. Makanya saya suka, itu aja. Jadi boleh nggak lapis legit? Boleh. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Karena hidup kita tidak tergantung sama itu. Tergantungnya sama Tuhan. Terus kalau kue keranjang, kenapa harus ada? Nah itu tuh ada orang bilang tuh kepercayaannya katanya. Tapi ini kepercayaan ya, kita yang Kristen enggak ya. Katanya begini, dulu itu setiap kali mau Imlekan harus taruh kue keranjang. Kenapa? Karena katanya tiap tahun itu sebelumnya si Imlek, Dewa Dapur itu punya kepercayaan lain. Itu mantau dulu, jadi maksudnya kan selama 1 tahun kan Dewa Dapur kan mantau di rumah. Dengar papa mama berantem atau kita nakal atau apa. Waktunya mau Imlekan tuh dia pulang ke atas ke langit katanya, balik ke Tien. Itu mau laporan sama Kaisar Langit, itu punya kepercayaan lain ya, kita enggak. Makanya supaya dia itu enggak lapor macam-macam. Dan kalaupun dia buka mulut laporan itu bagus, harus dikasih makan kue keranjang, disogok. Betul enggak seperti itu? Percaya enggak? Enggak. Kita anak Tuhan tidak ada begituan. Dewanya bisa disogok segala macam, mau buka mulut karena kena kue keranjang, nempel-nempel jadi enggak bisa ngomong. Kalau ngomong jadi ngomong yang manis dan baik-baik tentang kita dan rumah. Enggak. Bukan tergantung laporan Dewa Dapur. Tuhan lihat hidup kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bisa lihat kita tiap-tiap kali itu buat apa. Nggak usah nunggu laporan Dewa Dapur setahun sekali, itu punya kepercayaan lain. Makanya kita pelihara hidup kita, jaga hati-hati omongan kita, tingkah laku kita dan seterusnya, jadi anak Tuhan yang baik, tidak tergantung itu. Si kue keranjang, tapi karena kita tahu kita sayang Tuhan, Tuhan sudah duluan sayang sama kita mau hidup itu menyenangkan Tuhan. Kita tahu Tuhan lihat kita. Jadi nggak usah soal kue keranjang itu. 8. Bersih-bersih rumah. Nah, biasanya sebelum tahun baru Imlek itu pasti ada namanya tuh tradisi, kebiasaan bersih-bersih. Jadi bersih-bersih semuanya. Kalau di tempat saya dulu itu di Pontianak itu sampai heboh banget. Jadi sampai dari atap sampai ke bawah semua tuh diberesin. Dicat baru, sak pagar-pagarnya, sak atap-atapnya mana diberesin. Pokoknya semuanya bersih beres. Kenapa? Ada kepercayaannya begini. Bersihkan semuanya beres aman itu artinya kita membereskan, membersihkan semua yang jelek-jelek. Masuk tahun baru dengan semua yang bagus dan bersih. Itu anggapan kepercayaannya. Oke enggak? Boleh, bagus, namanya bersih-bersih, kenapa enggak? Tetapi waktu Imleknya itu ada kepercayaan bilangnya begini, bersih-bersihnya kan sudah tuh. Imlek hari pertama
tak boleh pegang sapu, ndak boleh bersih-bersih. Itu yang kacau. Kenapa? Karena katanya kalau kamu nyapu, itu kamu menyapu keberuntungan hidup, jadinya sial dong kita. Nah, itu yang jangan dipercaya. 9, ini barongsai. Disertai dengan suara yang kencang, cemplang sana, cemplang sini, dari jauh tuh sudah kedengaran. Ada anggapan kepercayaan begini. Barongsai datang, kalau di tempat kami sama di beberapa daerah tertentu itu masuk sampai ke dalam pagar gitu, itu untuk usir roh jahat katanya. Setuju, percaya? Tidak. Kita sekali lagi hidup kita itu dipimpin, dipelihara sama Tuhan. Kita bertanggung jawab atas hidup kita, bukan sedikit-sedikit disalahkan kemana atau minta hal-hal yang di luar Tuhan untuk membereskannya. Barongsai datang, usir roh jahat. Enggak. Kita yang percaya sama Tuhan, hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan yang pelihara, anak Tuhan ada di situ, roh jahatnya yang minggir. Jadi bukan tunggu barongsai datang baru roh jahatnya minggir, terbalik. Nah, yang ini 10. Naga. Naga itu kalau mungkin di sini nggak terlalu terasa sih ya kalau di daerah Jawa. Kalau di daerah Pontianak, Kalimantan Barat, Singkawang dan juga beberapa daerah di pulau-pulau lain, itu tuh ramenya banget. Itu ada kepercayaan begini. Kumis naga itu bukan kumis naga beneran ya. Kumis naga itu kalau kamu dapat itu bisa untuk buang sial. Jadi kayak jimat gitu, kamu bawa kemana-mana. Ada yang sakit atau apa, kenapa kamu bawakan kasih ke dia, diikatkan ke dia atau apalah gitu. Jadi supaya dia tuh terlindungi. Itu enggak. Terus dianggap juga waktu lagi arak-arakannya naga, kamu lewat di bawahnya si naga itu tuh, itu bisa bawa hoki. Kamu lewat aja terus di bawahnya mondar-mandir. Kalau saya bilang itu bukan bawa hoki sih. Kamu nggak sengaja kena orang juga yang berdesak-desakan rame-rame, itu malah bawa sial sebenarnya. Nabrak kan jatuh. Jadi sekali lagi, ada yang namanya kepercayaan kebiasaan yang sifatnya mitos. Maksudnya itu enggak beneran. Kita sebagai anak Tuhan senang aja ngelihat enggak apa-apa. Tapi untuk dipercaya itu jangan. Kita percayakan hidup sekali lagi sama siapa? Tuhan. Jadi barongsai, naga, ya kamu cuma lihat aja lah. Anda usah sampai kayak orang gimana sekali senangnya. Juga bukan yang anti sekali, enggak, itu setan. Enggak juga. Pokoknya kita lihat itu sebagai, oh bagian dari budaya. Ini kalau Imlek kan memang biasa ada ini. Gitu aja. Nah, kembali ke ayat firman Tuhan kita tadi. 1 Korintus 10 ayat 23. Bilangnya apa? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sebagai anak Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari hukuman dosa. Tetapi bukan berarti bebas merdeka, suka-suka saya. Enggak. Ada hal-hal juga yang kalau tidak sesuai firman Tuhan, tidak berguna, tidak membangun, tidak jadi berkat, malah jadi contoh yang tidak baik. Apalagi nggak sesuai firman Tuhan, itu jangan. Nah sekarang kita sudah belajar sama-sama di dalam tahun baru Imlek, seru memang banyak yang bisa kita saksikan, ikuti bersama, pokoknya enak lah terutama si angpau dan si kue enak itu ya, kalau bagi saya. Tetapi tetap sekali lagi kita perlu perhatikan dalam semua yang kita ikuti kepercayaan, kebiasaan kita harus perhatikan tetap. Itu berguna enggak? Itu membangun enggak? Dalam artian itu jadi contoh yang baik atau malah jadi contoh yang tidak baik, tidak sesuai firman Tuhan, itu jangan. Nah, itu yang bisa kita belajar bersama-sama hari ini. Dan selamat tahun baru Imlek. Kalau kita ucapkan bilang apa? Gongsi Sinyen Sang Ti Chu Fu. Gongsi Sinyen artinya selamat tahun baru Sang Ti Chu Fu, Tuhan memberkati. Kita ucapkan selamat, kita minta Tuhan yang memberkati, bukan gongsi facai angpau nalai. Itu jangan. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini kami sudah sedikit belajar tentang apa-apa kebiasaan, kepercayaan yang ada di dalam perayaan Imlek. Kami bersyukur, kami diciptakan Tuhan itu beragam, ada banyak suku, bangsa, beda-beda, ada banyak hal yang ada di sekitar kami. Biarlah kami boleh belajar bersama, bisa
belajar memilah dan memilih. Membedakan sebagai anak Tuhan, mana yang boleh kami ikuti, mana yang tidak. Mana yang boleh kami percaya, mana yang tidak. Kami memilih untuk lebih percaya, fokusnya kepada apa kata Tuhan di dalam firman Tuhan. Tuntunan Tuhan dalam hidup kami, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Mohon Tuhan memberkati kami di tahun baru Imlek ini, semakin bisa lebih dekat kepada Tuhan, senantiasa dipimpin hidup kami dan keluarga kami oleh Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Adik-adik siapkan ya persembahannya, siapkan dengan baik. Kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Mari bersama-sama kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik ya. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami sudah belajar akan firman Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami Tuhan. Berkati juga Papa dan Mama yang sudah bekerja untuk setiap kami. Tuhan tolong persembahan kami untuk boleh kami gunakan secara khusus untuk keperluan Komisi Sekolah Minggu di GKT Blimbing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau memberikan beberapa pengumuman ya buat adik-adik semua. Nah, pertama-tama segenap guru sekolah minggu GKT Blimbing mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk adik-adik yang merayakannya dan juga buat papa mama ya yang ada di rumah. Nah, kemudian untuk yang kedua, di bulan Februari ini ada di antara kalian yang ulang tahun. Kakak juga ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Ada Felix, ada Nathan, ada Kenzo, ada Stephen, Kevin Sutago, kemudian Jessica, dan juga untuk Pak Wawan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Dulu si ajak kita semua berdiri, kita mau berdoa. Minta Lo Susensen untuk menutup kita dalam doa. Nah adik-adik kita bersyukur ya hari ini kita bersama-sama boleh mengikuti sekolah minggu di dalam acara khusus, acara peringatan Tahun Baru Imlek. Nah untuk mengakhiri semuanya, kakak ajak kita sama-sama berdoa, semuanya tundukkan kepalanya, tutup matanya dan lipat tangannya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di minggu ini kami bersama-sama dapat mengikuti sekolah minggu dengan acara yang khusus, yaitu acara peringatan Tahun Baru Imlek. Terima kasih kami boleh bersama-sama ikut memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap kami di dalam sepanjang seminggu ke depan, sampai kami dapat kembali mengikuti sekolah minggu di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.